Penyebab Tokopedia dan perusahaan startup bangkrut. Beberapa penyebab Tokopedia atau startup lain mengalami kesulitan finansial hingga bangkrut dapat dikaitkan dengan berbagai faktor internal maupun eksternal. Meskipun Tokopedia belum secara resmi bangkrut, merger dengan Gojek menjadi GoTo, Gojek Tokopedia, dan berbagai keputusan restrukturisasi menunjukkan adanya tekanan bisnis yang signifikan. Berikut adalah penyebab umum kebangkrutan atau kesulitan startup, termasuk yang dialami oleh Tokopedia dan perusahaan sejenis. 1. Burn rate, tinggi dan ketergantungan pada pendanaan startup sering membakar uang. Burn rate untuk pertumbuhan cepat, seperti diskon, subsidi, dan ekspansi. Jika arus kas negatif terus berlanjut dan tidak ada pendanaan baru, perusahaan bisa kolaps. Contoh, banyak startup e-commerce seperti JD.ID dan Sorabel bangkrut karena subsidi besar-besaran tak dibarengi dengan profitabilitas. 2. Persaingan ketat industri startup, terutama e-commerce dan fintech, sangat kompetitif. Perang harga, cashback, dan promosi besar-besaran seringkali membuat margin keuntungan sangat kecil. Tokopedia harus bersaing dengan Shopee, Lazada, dan pemain lokal lain yang didukung modal besar. 3. Model bisnis tidak berkelanjutan. Beberapa startup mengadopsi model bisnis yang sulit menghasilkan laba jangka panjang. Fokus pada pertumbuhan pengguna tanpa monetisasi yang jelas menjadi jebakan umum. Banyak startup mengutamakan GMV, Gross Merchandise Value, dibandingkan laba bersih. 4. Restrukturisasi dan efisiensi perusahaan seperti GoTo. Hasil merger Tokopedia dan Gojek melakukan PHK massal, menutup lini bisnis yang tidak efisien, hingga melepas entitas seperti Tokopedia ke TikTok Shop 2024. Ini merupakan sinyal tekanan untuk bertahan secara finansial. 5. Perubahan regulasi dan ekonomi makro regulasi. Pemerintah Indonesia sempat membatasi TikTok Shop, mempengaruhi strategi e-commerce digital. Ekonomi. Kenaikan suku bunga global membuat investor lebih berhati-hati mendanai startup, memicu krisis pendanaan, kurangnya product market fit, beberapa startup gagal karena produk atau layanan tidak menjawab kebutuhan pasar dengan tepat. Meskipun mendapat pengguna awal, loyalitas jangka panjang sulit dibangun. 7. Manajemen internal lemah kesalahan strategi, pengelolaan dana yang buruk, atau konflik internal antar pendiri dan investor bisa mempercepat kehancuran startup. Berikut adalah beberapa perusahaan, terutama startup di top shop di Indonesia, yang mengalami kebangkrutan, tutup, atau restrukturisasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. 2020 sampai 2025. Startup perusahaan yang tutup atau bangkrut di Indonesia, 1 JD.ID status, tutup permanen, Maret 2023, penyebab tidak mampu bersaing dengan pemain e-commerce lain seperti Shopee dan Tokopedia, efisiensi global JD.com. Catatan, JD.ID sempat populer karena dukungan dari raksasa Cina JD.com. 2. Sorabel, dulu sales stock, status, tutup 2020. Penyebab, model bisnis fashion on demand, sulit berkelanjutan, tekanan biaya logistik dan retur. Catatan, dikenal sebagai pelopor fashion murah berkualitas. 3. Zenius Education status, PHK besar dan nyaris bangkrut, 2020, 2-2023. Penyebab, burn rate tinggi, gagal monetisasi, meski ada peningkatan pengguna saat pandemi. Catatan, salah satu edtech tertua di Indonesia, tapi kalah saing dengan Ruang Guru. 4. Link Aja, BUMN Fintech. Status, rugi besar, sedang cari investor strategis, 2023-2024. Penyebab, persaingan ketat dengan GoPay, Ovio, Dana, gagal mendapatkan pangsa pasar signifikan. Ruang Guru status, belum bangkrut, tapi PHK besar dan penutupan unit 2023. Penyebab, penurunan permintaan pasca pandemi. Efisiensi biaya. Catatan, masih bertahan tapi dalam tekanan besar. 6. Fabelio, Furniture Online. Status, tutup operasional and pilot 2021. Penyebab, masalah pengiriman, keuangan tidak sehat, gagal mendapatkan investor baru. 7. Kasir status, tutup operasional 2024. Penyebab, kompetisi ketat di sektor POS, point of sale,
dan sulitnya monetisasi UMKM kecil. 8. Buku Warung and Buku Kas. Status, akuisisi. Beberapa tim dibubarkan, penyebab. Konsolidasi pasar pembukuan digital. Sulitnya monetisasi usaha mikro. Perusahaan startup besar yang restrukturisasi. GoTo, Gojek, Tokopedia. Status, tidak bangkrut, tapi dalam masa efisiensi besar, tanda-tanda. PHK ribuan karyawan 2020-2023. Penjualan Tokopedia ke TikTok 2024. Fokus pada profitabilitas. Penyebab, beban operasional tinggi dan tekanan dari investor publik, IPO. 2. TikTok Shop Indonesia sebelum relaunch. Status, dilarang sementara 2023. Penyebab, regulasi perdagangan sosial media oleh Kemendak. Solusi, merger dengan Tokopedia agar bisa beroperasi kembali. 3. Sayurbox status, PHK massal 2023. Restrukturisasi. Penyebab, masalah logistik segar, fresh food delivery, dan rendahnya margin. Faktor umum dari kebangkrutan startup over investasi tanpa arah monetisasi. Model bisnis tidak tahan krisis ketergantungan pada promo dan subsidi persaingan brutal di sektor digital. Kesimpulan, kebangkrutan startup seperti Tokopedia, dalam arti melemah atau restrukturisasi berat, biasanya disebabkan kombinasi dari pertumbuhan tak seimbang dengan profit persaingan brutal, krisis modal, perubahan strategi akibat tekanan eksternal. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.